Bapak asli mana? Saya Selorejo Dau. Oh, yang kepala desanya Waduh. korupsi itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini rekan ini Didik Lestariono, sarjana hukum, magister hukum ya. Ya. Alhamdulillah. Piye, Pren? Alhamdulillah. Baik. Rame perkara iki, pandemi ini. Semakin banyak orang bercerai. Oh. Orang bercerai malah akeh ya. Kenyataannya gitu memang. Itu apa efek pandemi juga, Dulur? Saya rasa ada efeknya juga. Jadi tingkat di pengadilan itu wakil ngono lho ya. Semenjak pandemi ini, saya nanya ke klien kenapa kok mau cerai. Alasannya selalu suami saya tidak ada pekerjaan. Jadi Saya nggak pernah ekonomi ya. dikasih nafkah. Ya, berarti kan efeknya kan dari susah mencari kerja. Itu. Pandemi ini kan bikin orang susah cari kerja, dapat kerja dihentikan dan segala macam. Iya. Tak lihat di berita-berita isan lho ya. Ya. Sampai di JTV iku iki kok ono pendampingan tanah iki ya. Wingi di Batu, di meneh iku Di daerah kidul ya. Wajah, Wajah, pakai saji. Ini masyarakat umum sing ono duwe masalah hukum ngono apa pribadi lho? Kalau di Dau, Selorejo Dau, itu Pak Kepala Desa yang ingin mendahulukan kepentingan umum. Karena masyarakat di situ selama bertahun-tahun banyak yang tidak pernah merasakan hasil dari tanah jeruk tersebut, kebun jeruk tersebut. Karena itu disewa oleh orang yang itu saja. Sampai mewakili warga mau. Saya mewakili Pak Kades. Pak Kades memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Kalau di Pakis Satorenggo itu pribadi. Kalau di Wajak juga pribadi. Jadi lek sing di Ndau mau iku hak pakai ya, judule tanahnya apa hak iku ngono. Itu tanah kas desa. Tanah kas desa. Oh, bengkok-bengkok iku lho. Ya. Oh, Seluas 25 hektar, sorry. 25 hektar Ndau iki. Tandurannya jeruk toh. Jeruk semua. Ngono iku kayak jeruk amen lho. Alhamdulillah. Oh. Suguhannya pasti jeruk lah. Jeruk ya, tapi bayaran itu duwe ya. Suka dukane pengacara iki ya, Bro. Suka dukane pengacara muda gitu ya, men. Sukanya pastinya dibayar. Sukanya pasti dibayar. Itu nomor satu. Terus dukanya ya kalau klien sudah kena kasus, kena masalah, tapi nggak punya uang juga, kita kan ikut berduka. Iya. Kasihan. Oh, itu termasuk duka ya. Ate nolong ya kasihan nggak duwe duit gitu ya. Oh iya. Kalau yang dari pribadi gitu pasti anu ya, jasa lebih profesional gitu ya. Iya. Lah kemarin aku dengar pisan loh, dari oleh Radar Malang Membuat iki ya rupane. Oh. Ini kan pengacara muda bertalenta ini, Mas Didik ini kalau dari praktek ini berarti 6 tahun, 8 tahun ya? Baru 6 tahun. 6 tahun ya. Ini gimana ini kok bisa dapat semacam advokat muda tapi dapat penghargaan ini kayak apa ini ceritanya? Itu kan penghargaannya figur yang menginspirasi. Oh, jadi inspiring figur. Iya. Jadi dilihat dari perjalanan hidup saya, mulai dari dulunya bekerja untuk membayar kuliah, sampai kemudian diangkat jadi pengacara, kemudian sampai seperti ini. Menurut tim dari Radar Malang itu sudah cukup layak untuk diangkat sebagai figur yang menginspirasi. Saya juga berharap nanti untuk masyarakat yang lain juga bisa menginspirasi pemuda-pemuda yang lain lah. Iya. Jangan berkecil hati ketika kita sedang di bawah. Iya. Tapi itu prestis loh. Karena tak lihat itu di situ ada senior semua itu lho ya. Iya. Ada 3 figur lain selain Mas Didi ini kan siapa itu lho? Pak Gunadi Handoko, Dr. Solehudin, Dr. Yayan kan gitu. Sementara kalau dari yang sampai yang termuda gitu, jadi menjadi inspirator memang sangat. Ya mungkin
mungkin kalau saya dibandingkan dengan beliau itu masih jauh ya. Masih jauh, tapi ini juga menjadi suatu peringatan buat saya supaya tidak berkecil hati, supaya bisa seperti beliau itu. Juga menjadi nasihat sendiri buat saya pribadi supaya saya tidak takabur atau sombong ketika didudukkan bersama dengan beliau. Lek digawe wong awam hukum iki lho ya. Kalau ada masalah hukum kayak seperti yang sampai tangani cerai tadi, ada masalah tanah pidana maupun gugatan di pengadilan, itu sebenarnya orang awam itu yang langkah yang pas itu memakai jasa hukum apa maju dhewe apa ya apa lho? Kalau menurut saya dari semua perkara itu harusnya dia menyerahkan kepada ahli. Jadi harus ahli hukumnya ya. Kan kalau seandainya nggak punya biaya untuk menyewa jasa pengacara profesional, bisa datang ke LBH seperti LBH Pradi Malang Raya. Oh iya. Jadi ada wadah negara bernama LBH itu ya. Itu gratis loh LBH gitu ya. Gratis, 0 rupiah. 0 rupiah. Iya. Bisa juga ke LBH Pemuda Lira. Oh iya, itu aku yang tak dengar pisan lho. Jadi Mas Didi ini merupakan ketua tokoh Pemuda Lira di Malang, dulur-dulur. Jadi sumbangsihnya di Ormas itu di kepemudaan juga sangat banyak sekarang yang dilakukan actionnya gitu loh. Gitu Mas Didi ya. Lira ini selain memberikan bantuan terkait apa ya Lira itu ya? Biar kepemudaan Lira itu kan kepanjangan Lumbung Informasi Rakyat. Lumbung Informasi Rakyat. Terus kemudian memiliki sayap OKP, Organisasi Kepemudaan Pemuda Lira. Jadi kita itu bergerak di bidang kepemudaan. Dari organisasi kepemudaan itu ada bagian-bagian atau bidang-bidang tertentu. Antaranya bidang hukum, memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Ada bidang sosial, terus kemudian ada bidang tanggap bencana. Kalau ada bencana alam kita selalu ikut membantu masyarakat. Dan lain-lain masih banyak. Seperti yang kepemudaan lain ya, kayak Pemuda Pancasila, kayak FKPPI gitu juga ya. Iya. Terus ini kiat-kiat menjadi sukses seperti ini itu apakah ada support dari lain atau apa kok sering metu berita terus ini? Gimana kerjasamanya ramuan atau rahasianya itu apa gitu lho? Kalau dibilang sukses, saya merasa masih insya Allah belum terlalu sukses seperti senior yang lain, seperti jenengan juga. Alhamdulillah. Tapi kan sebagai senior saya ini, sampai secara keilmuan maupun yang lain lebih sukses daripada saya. Alhamdulillah, tentunya jenengan. Gimana? Pada intinya kan supaya kita sukses itu yang pertama, untuk minimal menuju kita menjadi sukses itu minimal kita harus dekat sama yang di atas. Kita juga harus ingat kepada fakir miskin. Itu ya. Karena 2,5% harta kita itu adalah milik orang-orang yang tidak mampu. Iya. Nah, kalau kita sudah diberikan amanah seperti itu oleh yang di atas, kemudian kita melaksanakan, otomatis apa yang kita inginkan tanpa kita harus meminta pun Allah akan memberi. Tapi kita juga yang paling penting juga harus tetap rendah hati, harus beradab, terutama kepada senior. Kalau katanya bukan sahabat sih, ulama terkenal itu Laits bin Sa'ad itu beliau mengatakan lebih utama adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Luar biasa ya. Betul. Terima kasih, ini sesuatu yang kita saling mengisi itu memang di dalam hubungan bermasyarakat maupun di dalam Islam itu kan kita diteguhkan untuk itu ya, saling menasihati dalam hal ini. Kita jadi kayak ceramah ini. Setengah suwe gak ketemu loh. Jadi suwe gak ketemu, apalagi intensitas sampean kan tinggi ya. Tak lihat semangatnya luar biasa loh. Sampai beliau ini subuh itu sudah
kemudian saya lihat itu malam itu masih ada di Polres, ada pendampingan, kadang-kadang moro-moro sudah rapat di Lira gitu loh. Jadi figuritas Mas Didi Lestariono ini menjadi inspirator advokat muda utamanya ya. Dan saya sendiri sebagai sahabat dan rekan dari beliau itu sangat ingin tahu gimana sih rahasia yang selama ini menjadi tonggak Mas Didi itu supaya bisa menjadi advokat yang benar-benar profesional, juga bisa membantu masyarakat kan gitu ya. Jadi kalau masalah-masalah hukum loh, kalau di pengadilan kayak itu ya, itu sebelum ke pengadilan atau masalah yang sudah ke pengadilan itu sebenarnya apa masih bisa diupayakan damai gitu loh? Kalau saya dalam menangani perkara selalu menawarkan untuk damai. Gitu ya. Minimal paling tidak dengan saya kirimkan somasi, kita tawarkan untuk berdamai. Tapi kalau itu juga tidak diindahkan dengan terpaksa, kita ajukan ke pengadilan. Di pengadilan pun dalam sidang pertama pasti agendanya mediasi. Ya. Di situ kita juga tetap akan menawarkan damai. Tapi kalau memang sudah buntu, nggak bisa ya terpaksa lanjutkan ke jalur berikutnya. Proses di pengadilan itu ya, tetapi damai itu dalam setiap item tadi itu sangat diupayakan ya Lur ya. Karena itu prestisius ya Lur ya kalau damai gitu ya. Tadi ada kata-kata somasi Lur. Jadi somasi di sini itu somasi itu apa Lur? Somasi itu peringatan. Peringatan ini dari seorang kantor advokat, pengacara, kantor hukum, ahli hukum gitu, ataukah orang biasa bisa somasi Lur? Ini karena teman-teman kita mau Malang ini kan ngerti Lur. Somasi itu kayak apa itu? Orang biasa juga bisa membuat somasi, dia ingatkan kepada lawannya agar dia tidak melakukan suatu tindakan karena tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan pasal sekian, itu juga bisa. Tidak harus pengacara. Kebanyakan masyarakat itu menggunakan jasa kuasa hukum atau pengacara karena dia tidak biasa untuk menulis dan tidak mengerti peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika dia mengirimkan somasi, dianggapnya tulisannya mungkin takutnya tidak berbobot sehingga orang yang diingatkan tidak merasa diingatkan. Oh, jadi wis etek-ekleng ora wanane ngono lah ya. Dadi apa? Kata-katane wis belepotan ngono ya. Tapi kalau dari segi pengacara atau ahli hukum mungkin bahasanya tertata gitu ya. Itulah makanya tadi saya katakan kalau ada masalah hukum ya serahkan pada ahlinya. Itu ya. Kalau kita sakit ya kita ke dokter. Ya. Kalau kita mengalami suatu perkara ya kita ke pengacara. Gitu. Itu yang tepat. Jangan ya. kita ke tempat yang lain nanti malah salah kaprah. Iya. Jadi kalau saya punya masalah, punya ini lebih baik saya konsultasi ke ahlinya gitu ya Lur ya. Ahli hukumnya dan pengacara. Iya. Kalau selama ini Lur, apakah semacam pendidikan, upgrading itu selalu penting dalam dunia kepengacaraan itu loh, sehingga menjadi kunci sukses Amin juga selama ini? Kalau ya pastinya diakui atau enggak, ketika kita memiliki suatu titel sarjana hukum, pastinya akan dipercaya oleh masyarakat. Kan nggak lucu juga ketika kita mengaku sebagai seorang pengacara, tapi titel kita sarjana teknik atau sarjana ekonomi. Dan sebagian masyarakat kita itu kebanyakan menganggap kalau orang semakin banyak gelarnya, berarti semakin pintar. Ya kan? Tapi sebenarnya belum tentu juga. Ketika gelarnya banyak, pengalamannya minim, ya otomatis juga ibarat orang mau membangun suatu bangunan nggak pernah punya pengalaman ya runtuh akhirnya kan. Gitu ya, jadi harus balance itu ya. Ya, kalau saya lebih memilih saya memiliki titel yang cukup, memiliki kemampuan yang lebih untuk klien-klien saya. Itu yang saya jadi ada dalam segi pelayanannya itu memuaskan gitu ya. Jadi baik sangkanya masyarakat ketika orang ini gelarnya banyak berarti pinter. Oke, akan saya tunjukkan.
dengan saya memiliki gelar yang banyak, saya harus pinter. Nggak Hmm. boleh bodoh. Ya. Nanti kasihan kliennya kan. Gitu ya. Jadi karena klien ini wong wis bermasalah, maksudnya ditimpali masalah gitu ya. Ya. Lucu juga ya like gitu ya. Oke. Terus gini Lur, ada kiat-kiat nggak dari masyarakat yang misalnya di era seperti ini itu kan Lur, biasanya medsos moro-moro komentar, titik-titik komentar kan gitu loh Lur. Sekarang itu banyak kayak ada masalah di nasional ini moro-moro melo, mbak Twitter, Facebook, apa ini sarannya dari tokoh muda ini? Saran saya lebih berhati-hati dalam menulis komentar-komentar di media sosial. Ya, Seperti contoh kemarin saya nangani perkara korupsi klien saya yang viral di Kabupaten Malang kemarin, korupsi bansos. Oh iya, Nah, krungu iku Lur, bansos sing KPH ya? ya, Iya. PKH. Oh PKH, kata kewali PKH ya terus. Jadi sampai fotonya seorang mantan menteri Bapak Juliari Batubara. Oh ya Juliari Itu Mensos. disandingkan dengan foto klien saya. Ditulis di situ, Juliari Batubara korupsi miliaran, dihukum cuman 12 tahun. Ya, nggak salah. Sedangkan klien saya korupsi 450 juta, Ya. diancam dengan hukuman seumur hidup. Apakah adil? Kan gitu. Itu komentar netizen. Komentar dalam bentuk gambar. Oh, Facebook Lur. Itu Atau ya, Instagram. Facebook, Instagram, Twitter, Wah, semuanya semua dari medsos. trending. Terus belum lagi nama saya ditag. Dah, Kita lihat komentar pengacaranya. Saya kan males nanggepi dipancing ya modelnya ya. nanggepi Ya. orang-orang yang istilahnya nggak ngerti. Pengacara itu gunanya untuk apa kan gitu. Iya. Nah, jadi di situ banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya kalau dibawa ke ranah hukum nggak sedikit yang masuk penjara. Pencemaran itu ya atau Ya, ITE? karena kalimat-kalimatnya nggak benar. Tapi kan ya kita kan ultimum remedium. Jadi Itu, pidana itu sebagai solusi terakhir dalam penegakan hukum. Iya. Nggak semua orang salah harus dipenjara. Kita kan bisa maafkan juga. Itu falsafah asasnya Lur ya, ultimum remedium itu iya. Jadi kayak semacam itu sampean di-tag ya. Oh iya. Tapi sampean tidak frontal untuk menanggapi itu karena ada prinsip itu ya ultimum remedium. Jadi tidak semuanya Lur, tapi ya tetap waspada bermedsos itu ya. Iki sik Lur. Krungu yo. Iku biyen koyo tadi tukang sabu yo. Ya benar. Iki luar biasa gitu. Tukang sabu jadi pengacara. Iki opo iki? Ceritanya opo iki Lur? Ceritanya itu kan dulu itu saya punya semangat ingin membantu orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya ya cukup mampu lah. Iya. Cuma saya tuh pengen mandiri. Orang tua dari kecil menanamkan saya bercita-cita supaya saya bercita-cita menjadi orang yang mandiri, bekerja keras, tahan banting dan segala macam. Didikan orang tua gitu ya. Di saat itulah kemudian saya mulai bagaimana caranya saya bisa membiayai hidup sendiri. Karena saya terinspirasi saya harus mandiri. Barulah kelas 2 SMP saya dengar ada lowongan menjadi tukang sapu di suatu dinas. Di Kota Malang. Kota Malang. Oh iya. Akhirnya saya mendaftar dan diterima. Karena dulu gajinya kecil, nggak ada yang mau. Jadi saya masih kecil diterima saja. Iya, sisi pekerjaannya kan yo iki lho, sampean kan luar biasa berarti mau terjun ke situ ya. Ya, jadi kelas 2 SMP saya mulai nyapu di Jalan Karya Timur Ya. sampai SMA kelas 3 baru saya dipindah di Terminal Arjosari, terus saya dipindah lagi ke Pasar Besar. Iya. Jadi, sebelum saya masuk kelas subuh itu setelah sholat subuh saya langsung jadi tukang sapu gitu, nyapu sampai dari apa tempat kereta api itu, Iya, stasiun sampai ke penjara Lowarung. Kanan kiri jalan itu saya yang nyapu. Iya. Tapi wis biasa lur ya, karena lebih pada nilai ibadah, tekad mandiri mau ya. Ya, saya pengen bisa membayar sekolah sendiri dan keturutan mulai kelas 2 SMP sampai saya lulus S2, saya nggak pernah minta SPP ke orang, minta uang untuk bayar SPP ke orang. Orang tua sangat mandiri banget ya. Itu bagian dari perjuangan. Nilai berkah itu ya, perjuangan dan nilai berkah. Terus
moro-moro nang pengacara itu apa lho? Itu jadi 2012 saya itu sudah mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Jadi saya ingin jadi tentara awalnya. Cita-cita itu. Karena identik dengan kemandirian, tahan banting dan segala macam. Iya. Saya mendaftar sambil masih tetap kerja jadi tukang sapu. Jadi sambil daftar tentara itu mau, sampean tetap kerja itu. Ya, jadi sore jam 4 kerja, nyapu, terus nyikrak, terus geledek sampah, kalau kontainer. Wis luar biasa wae ibadahnya kok ngono iku lho. Luar biasa. Sampai sambil daftar tentara. Saya sudah berlatih dari kelas 1 SD sampai lulus kuliah S1. Mempersiapkan diri, mulai dari tes psikologi, terus kesehatan, jasmani, semuanya sudah saya persiapkan dan saya yakin dengan bekal saya itu saya lulus. Iya. Ternyata ya saya nggak lulus. Nggak lulus. Yang lulus itu malah teman saya yang larinya itu di belakang saya jauh. Push up buat 1 kali. Nggak tahu karena apa ya, saya nggak tahu. Ngono ya, berarti rezeki-rezekian paling. Mosok karena ngene ya enggak lah. Mungkin karena takdir yang karena takdir kowe wis simpel ya. Teman-teman saya itu yang lulus itu karena dia memiliki kelebihan yang saya nggak memiliki. Positifnya itu aja ya. Loh. Terus dari situlah kemudian saya ke plan yang terakhir. Pengacara ini plan terakhir. Choice terakhir ya. Iya. Dulu itu saya nggak suka jadi pengacara. Opo kok gak seneng lu? Bayangan saya kan kayak di TV. Pengacara merekayasa perkara, yang salah jadi bener jadi salah. Negatif dong lo ya. Negatif. Akhirnya saya terpaksa masuk jadi pengacara. Begitu saya jadi pengacara, ternyata saya dihadapkan dengan pilihan. Kita itu mau jadi pengacara yang bener atau yang nggak bener, atau yang abu-abu. Jadi ada cirine dewe lah kan gitu ya. Jadi tidak semua pengacara itu tidak baik. Jadi pikiran saya yang dulu itu salah. Ya, disitulah kemudian saya menapaki karir mulai tahun 2015. 2015 ya. Saya kan lulus UPA 2014. Terus kemudian 2015 akhir saya baru penyumpahan. Iya. Karena saya harus mengikuti proses magang. Iya. Jadi pekerjaan apapun juga pengacara toh ya lo. Tinggal kita mau menempatkan diri di jalur bote, jalur lireng, opo abu-abu, ojo le abu-abu. Ya, ngono ya lur ya. Jadi mulai 2015 sampai 2021 ya. Itu tentu tidak sedikit perkara yang ditangani, bahkan tak lihat itu kasuistiknya juga berbobot. Apa yang paling berkesan selama menangani? Kesan pertama sebenarnya jumlah perkara yang luar biasa ya menurut saya. Kuantitas yang ditangani. Iya. Jumlah perkara ketika kemudian mulai sekitar tahun 2016 itu perkara saya mulai banyak. Perceraian itu rata-rata 100 per tahun. Itu ada. Berarti gak gora tuh lur. Masa gara-gara pandemi perceraian ngantek piro 5.000 iki aku kondomi. Waduh luar biasa. Jadi, di Indonesia iki. Iya ada biro jasa di luar negeri dan yang ngurusi asuransi dan segala macam termasuk perceraian. Tapi kan mereka nggak bisa sidang kan. Jadi biro jasa ini ngeling Mas Didi gitu. Iya, ngeling. Jadi setiap bulan itu rutin perkara datang ke saya. Itu yang paling berkesan pastinya. Iku sampe dalam setiap tahun. Apa jenenge? Banyak perkara, bayaran yo akeh ngono ya. Terus kalau kualitas perkara yang sekarang kualitas sangat berkesan itu sebenarnya perkara di Selorejo Dawu. Selorejo Dawu sing kok mau bahasan mau. Iya. Tanah mau ya lho. Iya. Kenapa berkesan lho? Dimana ketika Pak Kades itu datang ke kantor saya, dia curhat, dia memiliki suatu perkara yang mana namanya itu dibikin buruk oleh oknum-oknum tertentu. Jadi Kades iki sing sampean bantu iki istilahnya martabatnya diserang selaku Kades ngono ya. Gara-gara dia memperjuangkan tanah kas desa demi kemaslahatan masyarakat banyak. Asline perjuangannya rono, tetapi di lapangannya prakteknya liyo, isune gak karuan ya lho. Sampai ketika Pak Kades ini kemudian ngopi atau makan di tempat yang lain, ditanya sama masyarakat, Bapak asli mana? Saya Selorejo Dawu.
oh yang kepala desanya Waduh. korupsi itu ya, sampai kayak ngono. gitu. Masya Allah. Madek orangnya sampai kayak gitu. Jadi pemberitaan-pemberitaannya juga banyak yang bertolak belakang dengan apa namanya keadaan yang aslinya. Disitulah kemudian, nemen ngono ya. disitulah kemudian saya berusaha bagaimana membalik berita yang nggak benar ini menjadi berita yang benar. Memulihkan martabatnya ya. Iya iya. Dan kemudian sebelum kita menggugat, ternyata kita digugat dulu Loh. oleh oknum-oknum yang ingin mementingkan kepentingannya dia pribadi. Itu ya. Pihak-pihak sing goreng masalah ya. Iya. Iya. Terus. Alhamdulillah gugatan mereka amburadul. Jadi sampean posisi ini tergugat iki. Iya. Tapi gugatannya tiba-tiba ditolak amburadul dari Pak Pengacara nom iki. Waduh. Terus. Nah, di situ kemudian wah media semakin ramai, akhirnya semakin menyorot saya. Namanya Pak Kades terbukkan lagi. Oh, ini nilai kesan yang Itu sangat berkesan sekali karena saya harus berkali-kali terjun lapangan demi nama baik Pak Kades, demi kemaslahatan warga Selorjo Dawu. luar biasa, alhamdulillah. Semangat terus berarti di jalur pengacara sih semangat atau ada pilihan lain gitu? Insya Allah semangat. Oh, masih di jalur pengacara ya. Karena tak kira ini mau beralih ke dunia bisnis Kalimantan jadi. Tapi insya Allah enggak ya, masih di dunia pengacara ya. Suwun sing akeh Lur. Siap. Salam sehat ya. Oke, ya. Ya, kita Terima kasih. perjuangkan terus rakyat ya. Wong Malang ojo lali sadar hukum ya. Lek gak ngerti apa-apa, tanyakno ahli hukume ya. Utawa nang advokat sing profesional. Salam sehat. Ketemu lagi di Pos Kamling Hukum. Jangan lupa subscribe. Gratis Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.